Sama seperti elastisitas harga penawaran dan permintaan yang menentukan distribusi beban pajak di antara para pelaku pasar, elastisitas juga menentukan ketidakefisienan perpajakan. Semakin elastis permintaan dan penawaran, semakin besar perubahan kuantitasnya dan semakin besar deadweight loss-nya. Kerugian perpajakan bertambah. Kita lihat bagaimana pengaruh elastisitas ini ketika pajak dikenakan kepada produsen di dua pasar yang berbeda. Di gambar sebelah kiri, permintaan relatif inelastis. Ini kurva demand-nya. Pajak yang dikenakan ke pihak produsen menggeser kurva penawaran ke atas dari S1 ke S2. Kita perhatikan bahwa pajak menyebabkan kenaikan harga pasar dari P1 ke P2, tapi penurunan kuantitas pasarnya relatif kecil dari Q1 ke Q2. Karena DWL ditentukan oleh pengurangan perdagangan yang efisien secara sosial, DWL-nya kecil. Misalkan pemerintah mengenakan pajak insulin, pengaruhnya akan sangat kecil pada kuantitas insulin yang diminta dan deadweight loss-nya lebih kecil. Di gambar sebelah kanan, permintaannya lebih elastis. Jadi, ketika pajak dikenakan ke sisi produsen, ada sedikit kenaikan harga pasar dari P1 ke P2, tapi penurunan kuantitas pasarnya relatif besar dari Q1 ke Q2. Akibatnya, DWL-nya jauh lebih besar karena banyak perdagangan yang efisien secara sosial tidak dilakukan. Sebagai contoh, pemerintah mengenakan pajak atas makanan cepat saji, KFC misalnya. Pajak ini akan menyebabkan penurunan besar dalam permintaan KFC karena konsumen lebih memilih barang substitusinya. Katakanlah QFC, Kentucky Fried Chicken. Perubahan perilaku ini tidak efisien karena konsumen yang memilih KFC sebelum ada pajak, preferensi sebenarnya yang membeli KFC, bukan QFC. Deadweight loss yang besar muncul karena banyak individu yang pilihan konsumsinya bergeser dari preferensi yang sebenarnya. Dari gambaran tadi, kita bisa simpulkan bahwa untuk permintaan yang inelastis ada perubahan besar dalam harga pasar dengan konsumen yang menanggung sebagian besar pajak, tetapi sedikit perubahan dalam kuantitas. Sebaliknya, dengan permintaan yang lebih elastis, harga pasar berubah lebih sedikit dan produsen menanggung lebih banyak beban pajak dengan penurunan kuantitas lebih besar. Inefisiensi pajak ditentukan oleh sejauh mana konsumen dan produsen mengubah perilaku mereka untuk menghindari pajak. Deadweight loss disebabkan oleh individu dan perusahaan yang membuat pilihan konsumsi dan produksi yang tidak efisien untuk menghindari pajak. Deadweight loss meningkat secara kuadratik dari tarif pajak dan marginal DWL adalah kenaikan DWL per unit kenaikan pajak. Misalkan pasar awalnya dalam kondisi equilibrium dengan kuantitas Q1 dan harga P1. Pemerintah kemudian memberlakukan pajak 10 sen per unit pada produsen, menyebabkan kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2. Di titik equilibrium baru, yaitu B, kuantitas pasar turun dari Q1 ke Q2. Pajak ini menciptakan DWL dengan luas BAC. Pemerintah kemudian mengenakan pajak kedua sebesar 10 sen per unit kepada produsen, yang menyebabkan kurva penawaran bergeser lebih jauh ke S3. Equilibrium yang baru sekarang ada di D, kuantitas turun ke Q3, DWL tambahan dari pajak kedua ini besarnya sama dengan luas trapesium DBCE, yang jauh lebih besar daripada segitiga BAC. Total DWL yang dihasilkan dari pajak besarnya sama dengan luas daerah ADE. Kuantitas antara Q3 dan Q2 adalah perdagangan yang memiliki surplus sosial yang lebih banyak. DWL lebih besar karena pasar bergerak lebih jauh dari equilibrium kompetitif.